Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Atap teras kantor pemerintahan terpadu atau KPT Pemkab Brebes roboh saat tengah dilakukan perbaikan. 3 pekerja mengalami luka karena tertimpa puing-puing di bagian teras. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penanganan pasca robohnya atap teras di kantor Pemkab Brebes, sudah bergabung bersama kami Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma. Selamat sore, Ibu Paramita. Dengan Putu di studio, apakah suara saya terdengar jelas? Kami akan coba menghubungi kembali Saudara Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma untuk mengetahui bagaimana dan sebetulnya apa penyebab dari runtuhnya atap teras kantor Pemkab Brebes yang mengakibatkan 3 orang luka dan 2 orang masih menjalani proses perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Sambil mencoba menghubungi kembali Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma, Saudara, ada 3 orang yang mengalami luka, di mana 2 diantaranya masih menjalani proses perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Sekarang kita coba kembali menyapa Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma. Selamat sore, dengan Putu di studio, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak. Baik, Ibu, ini kami mendapatkan informasi bahwa ada sebuah peristiwa di mana atap teras kantor Pemkab Brebes roboh dan mengakibatkan setidaknya ada 3 orang yang mengalami luka-luka. Sebetulnya seperti apa peristiwanya dan penyebabnya apa, Ibu? Ya, jadi memang sebelum terjadinya roboh itu sudah ada kebocoran di depan teras kantor KPT. Habis itu kita adakan rehab di KPT dan ternyata setelah tukang sedang membetulkan atap yang diperbaiki, itu akhirnya roboh, Mbak, atapnya, dan 3 pekerja ini mengalami luka karena tertimpa puing teras. Dan kemudian kami di pemerintah daerah juga ada kegiatan lomba layang-layang. Tetapi alhamdulillah tidak ada yang terkena dampak dari itu, jadi jauh. Dan kemudian hari ini kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Brebes untuk bisa mendalami lebih lanjut terkait insiden ini, apa penyebabnya, begitu, Mbak. Ibu, terkait dengan peristiwa ini sekalian mengkonfirmasi, jadi jumlah korban hanya 3 orang dari pihak-pihak yang sedang memperbaiki gedung ya, Bu, ya, bukan Ya, ada betul. warga ataupun juga petugas? Tidak ada warga di sana, hanya pekerja saja 3 orang, dan itu luka-luka ringan. Jadi tadi sempat Ibu sampaikan bahwa sebelumnya memang terjadi kebocoran di bagian teras. Nah, kalau saya lihat visualnya ini kan cukup parah kerusakannya, Bu, bahkan sampai seperti patah begitu atapnya. Ini memang karena sudah ada keretakan-keretakan kah sebelumnya atau memang hanya kebocoran air saja, Bu? Ya, kalau itu kami tidak tahu, Mbak. Terus ada tim investigasi di situ penyebabnya itu apa, kayak gitu. Karena kalau terkait teknis seperti itu saya juga tidak memahami. Sekalian mengkonfirmasi bahwa bangunan ini memang masih baru dan anggarannya juga cukup besar ya, Bu, waktu pembangunannya mencapai 100 miliar rupiah. Ya, betul dari pemerintah sebelumnya menganggarkan 120 miliar dan multi-year.
120 miliar. Baik, pada Agustus lalu baru dibangun ya Bu ya, Agustus 2022 kurang lebih ya? Iya, ya, betul, betul, betul. Apakah sudah ada komunikasi Bu dengan pihak pekerja yang saat ini masih dirawat di rumah sakit terkait dengan perawatan di rumah sakit tanggung pemerintah setempat? Sekarang belum ada, Mbak. Kalau saya belum ada, tapi pihak dari pemerintah daerah yang mewakili sudah ada yang di sana dan juga dirawat di rumah sakit pemerintah milik kami. Jadi betul-betul kami pantau dan kami bertanggung jawab atas peristiwa ini untuk para pekerja korban. Baik, Ibu, satu pertanyaan terakhir bisa dijelaskan sebetulnya peruntukan gedung ini biasanya digunakan apakah memang untuk pekerjaan sehari-hari juga oleh PNS atau ASN setempat atau memang hanya digunakan untuk aula-aula kegiatan-kegiatan di Kabupaten Brebes saja, Bu? Ya memang kesehari-hariannya itu kantor terpadu. Pusat Pelayanan Terpadu, kantor pemerintahan terpadu. Jadi di situ kantor bupati, kemudian ada beberapa OPD juga yang ada di sana seperti inspektorat, kemudian bagian umum, sekda dan lainnya juga ada di sana. Dan karena memang yang roboh itu bagian teras saja, jadi hari Senin kami tetap bekerja seperti biasa. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa gedung di bagian dalam ini aman untuk kemudian bekerja seperti biasa di hari Senin ya, Bu? Ya, betul. Kalau bicara soal pelayanan kepada masyarakat, apakah ada perubahan karena bagian terasnya ini roboh, Bu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Ada pintu samping kami dan kami tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Baik, terima kasih Bupati Brebes Paramita Widyakusuma sudah mengupdate atau memperbarui informasi dengan Kompas TV terkait dengan ambruknya atau robohnya teras kantor pemerintah Kabupaten Brebes yang mengakibatkan 3 orang luka dan 2 masih menjalani proses perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah. Terima kasih Ibu Paramita Widyakusuma. Terima kasih, Mbak. Saudara, tadi disampaikan bahwa memang proses pelayanan ini bisa dipastikan tetap berjalan dan mulai hari Senin memang ada sedikit perubahan di mana nanti proses pelayanan akan menggunakan pintu samping tapi sudah dipastikan oleh pemerintah setempat bahwa tidak akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Breaking News Kompas TV, Saudara akan kembali sesaat lagi usai jeda.